kungkum. Topo kungkum tuh manuk ku cokote urang, jadi begitu berdiri itu urangnya ono sing isih gandul nyapit neng nggon ndoke, ana sing neng pucuke, ana sing nyapit neng pupu. Jadi ora oleh apa-apa nih malah risi. Selilitan jembut. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin sedikit mengulas tentang keberadaan beberapa situs atau beberapa pertapaan di daerah Cilacap, tepatnya di Jambe Pitu, Jambe Limo, dan di Gunung Selok atau di Gunung Serandil, masuk dalam wilayah Karangbendo, Atipala, Kabupaten Cilacap, dan ini berada di pesisir pantai selatan. Ini adalah pintu masuk menuju ke Jambe 5. Jambe 5 ini dulu tahun 90-an saya pernah datang ke sini, masih sepi ke lokasinya. Hutannya juga masih rimbun dan masih sangat sakral sekali, belum banyak bangunan-bangunan yang seperti sekarang ini. Dan saya sempat beberapa hari tidur di sana karena mendampingi Romo. Romo itu bukan dalam arti Romo gereja, tapi Romo itu seorang tokoh spiritual dari Keraton Yogyakarta. Ini adalah yang sekarang tahun 2021 sudah menjadi ramai sekali untuk wisata, baik religi maupun wisata macam-macam. Ada sebagian yang mencari pesugihan, dan di Padepokan Jambe Limo ini sangat keramat dulu karena di sana terdapat petilasan Sang Hyang Wisnumurti dan dua pusakanya yang bernama Kembang Wijoyokusumo, yang disebut juga sebagai Eyang Lengkung Kusumo, dan pusaka Cakra Baskara yang biasa disebut juga dengan Eyang Lengkung Cuwiri. Saya dulu pernah mungkin 3 hari, 2 malam tidur di Jambe 5 ini. Dan ini adalah Jambe Pitu. Jambe Pitu ini sebenarnya baru, artinya bukan merupakan situs yang lama. Yang lama adalah Jambe 5. Ini adalah situs baru yang dibangun oleh grupnya Bapak mendiang Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, beserta ada dulu seorang pengusaha yang sangat akrab dengan Bapak Soeharto, dan di masa perjuangan dulu Pak Harto juga konon sering bertapa di Jambe 7 ini. Dan ini sebenarnya berdekatan sekali dengan Jambe 5. Dibangun oleh Sujono Humardani di Jambe Pitu ini, dan sering digunakan oleh Pak Harto dan guru spiritualnya dari Keraton Yogyakarta, juga dari daerah kampung di mana dulu Pak Harto tinggal, yaitu kalau nggak salah Romo Diat namanya, karena saya juga dulu banyak kenal Romo-Romo setelah Romo Diat meninggal, penggantinya juga saya banyak yang kenal kasepuan atau pinisepuh dari Keraton Yogyakarta. Kalau Romo Diat ini kayaknya dari Banguntapan ini, dari daerah Kasihan, Bantul ya. Tapi sepeninggal Romo Diat mungkin tahun 80-an, 5, 86 atau 87, Pak Harto sudah jarang datang lagi ke Jambe Pitu dan sudah menjadi presiden Pak Harto. Dan bahkan dulu ada lapangan helipad di sekitaran sini dulu. Nggak tahu sekarang mungkin udah
nggak pernah digunakan, mungkin rusak. Di waktu-waktu Pak Harto datang pakai helikopter dulu, ada lapangan atau landasan helikopternya. Dan saya kaget setelah sekian puluh tahun nggak pernah ke sini lagi, begitu lihat sekarang bangunannya banyak sekali, dimulai dari Jambi 5 sampai di lokasi Gunung Serandil ini. Kalau zaman tahun 90-an dulu, saya sama Romo Jogja itu hanya biasanya bermalam di Jambi 5, kemudian di Gunung Serandilnya tuh di atas tuh ada petilasan siapa lupa ya, Lang-Lang Buana kalau nggak salah, dan di sebelah selatan dari bukitnya itu ada petilasan dari Eyang Semar menurut cerita. Dan banyak orang-orang mencari pesugihan di sini. Ini adalah muara sungai yang dulu saya pernah disuruh Romo itu kungkum di sini malam jam 12 itu. Yang terjadi adalah ini udangnya banyak sekali, jadi begitu kungkum, topo kungkum tuh manuk cokoti urang, jadi begitu berdiri itu orangnya ono sing isih gandul nyapit neng nggon ndoke, ana sing neng bujuke, ana sing nyapit neng pupu. Jadi ora oleh apa-apa ning malah risi manuke dijapiti karo orang. Dan itu pengalaman konyol dulu, karena dulu masih muda, masih manadap, jadi nggak mikir ini harus jadi apa atau gimana. Dan saya juga nggak seneng ilmu-ilmu gitu, saya hanya berdoa sambil berendam gitu aja, di apa ya istilahnya, dilatih oleh sebenarnya bukan guru spiritual saya, tapi itu lebih ke teman baik, walaupun umurnya jauh berbeda, lebih tua. Nah, ini sungainya di sini ini dulu tahun 90-an ini kan udangnya banyak nih. Jadi pas kita duduk gitu, wah cekit ono sing neng bokong, ana sing neng silit, ana sing neng pringsilan, wis ngendi-endi dicokoti, begitu mentas malah oleh orang akeh ya. Serius, itu dulu pernah saya alami. Jadi kalau inget dulu suka ketawa sendiri. Ini batu banteng ini dulu nggak begitu kelihatan. Ini kalau airnya pasang nggak kelihatan. Ini angker sekali sebenarnya. Menurut Romo yang saya ikuti dulu, ini adalah pelawangan dari pintu gaibnya pantai selatan Nyai Roro Kidul. Dan di belakangnya ini kan ada gua Ratu, tapi saya dulu nggak pernah ke situ ya, ini hanya lewat aja. Dan dulu masih pakai rakit itu dari Pak Min namanya, juru kuncinya tuh diantar naik rakit ke Gua Nagaraja, dan itu nyerong lewat lautnya tuh nyerong, jadi sangat resikonya besar karena ombak bisa sewaktu-waktu datang. Dan di pelawangan ini banyak sekali korban yang mati, baik selilitan jembut, baik orang situ maupun orang dari pendatang tuh banyak yang apa kalap. Ini adalah Nogorojo. Gua Nagaraja ini ada guanya lagi, dan dulu susah masuknya, jadi harus merangkak itu. Dan itu juga harus airnya di saat surut, kalau pasang bahaya sekali. Dan itu juga saya pernah ngalami itu dulu sama Romo itu, padahal Romo hanya nyuruh saya yang masuk. Di dalam itu ada air netes itu juga sendang itu, makanya dinamakan gua sendang. Dan harus hati-hati karena apa, ini dulu mepet sekali ngepres badan kita. Kalau gemuk sedikit dulu nggak bisa masuk, bisa-bisa muka kita atau dada kita mbret-mbret, nek perlu mungkin manuke kecantol kiri neng gua. Tapi sekarang agak lebar dan dijadikan tempat wisata, bukan hanya religi tapi wisata yang hanya sekedar ingin tahu. Ini jadi berbeda auranya, seperti di Alas Purwoto di Gua Istana dulu. Mau masuk ke sana itu hutannya seringkali jalan setapaknya tuh hilang karena pohonnya roboh-roboh, jadi bikin jalan lagi. Dan nggak setiap orang berani masuk, tapi sekarang buat wisata. Jadi saya udah berapa bulan yang lalu ke sana udah males,
Ada banyak gua di Purwo, dan ini juga gua ini dulu angker wingit sekali, nggak setiap hari rame kayak sekarang. Di hari-hari tertentu, di Neptu 3 hari Neptu 40 tuh biasanya di gua Nagaraja di Gunung Serandil itu eh, banyak pengunjungnya yang nanti dipaskan jatuh Selasa Kliwon atau Jumat Kliwonnya. Dan banyak kan orang mencari pesugihan. Kalau saya nggak niat nyari pesugihan, tapi malah dapatnya ya cokoti orang yang kali ini. Dan di Gunung Serandil itu juga dulu udah banyak. Depan Gunung Serandil itu ada juru kunci Busri, itu dulu, mungkin sekarang udah meninggal. Itu juru kunci yang lama itu, suka nganter orang-orang untuk nyari pesugihan dengan apa nggak tahu, tumbal-tumbal tertentu. Dan mungkin sampai sekarang juga masih ada orang yang mencari pesugihan, mencari jalan pintas dengan cara-cara yang nggak masuk akal dan menentang Tuhan atau Allah. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi. Sekian dan terima kasih.